3, 2, 1. Hello guys! Welcome back to HMJA Channel! Jadi, HMJA sekarang punya konten baru nih yang bernama HMJA Voice! Nah, terus apa sih Kak HMJA Voice itu? Nah, jadi HMJA Voice itu merupakan kegiatan di mana ada sharing santai tapi semi formal yang isinya topik-topik pembahasan yang dialami oleh internal anggota HMJA dari luar ataupun dari dalam organisasi HMJA itu sendiri. Hai, nama aku Sinta Destia dari angkatan 2018. Jadi alasan aku masuk di HMJA itu bermula dari waktu PKKMB. Di situ kan ada perkenalan Ormawa. Nah, waktu itu ada HMJA. Kan di situ HMJA itu kan himpunan mahasiswa jurusan akuntansi, dan aku kan di situ ngambil jurusan akuntansi. Jadi sebuah kewajiban buat aku. Kalau aku anak akuntansi, berarti aku harus ngikutin organisasi tersebut. Jadi itu salah satu dan alasan utama aku masuk HMJA. Gitu guys. Perkenalkan, nama saya Teksa Wijaya dari angkatan 2019. Alasan saya memilih bergabung dengan HMJA, pertama karena waktu itu kan PKKMB. Ada perkenalan itu dari orma-ormawanya kepada maba yang barunya. Jadi waktu itu saya ada juga diajak sama ketua HMJA periode sebelumnya buat gabung di HMJA. Karena secara basically memang suka organisasi, jadi gabunglah dulu. Itu aja sih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzian Nur dari angkatan 2018. Jadi alasan saya bergabung bersama HMJA ini awalnya itu adalah karena teman. Jadi awalnya itu adalah karena teman saya mengikuti HMJA pada saat promosi waktu PKKMB. Dari situ saya mulai tertarik untuk mencoba mengikutinya. Sebenarnya untuk awalnya pun saya tidak ada basic sama sekali bergabung bersama suatu organisasi. Nah, mungkin alasannya lebih ke situ, mungkin lebih kayak coba-coba gitu sih. Halo, nama saya Indra dari angkatan 2019. Alasan saya masuk HMJA adalah karena setelah melihat program-program kerjanya yang menurut saya bagus, terutama di bagian humas. Ya, itu saja sih alasan saya masuk HMJA. Halo, perkenalkan namaku Ayu dari angkatan 2018. Kalau alasan pertama masuk HMJA itu karena yang pertama karena alasannya karena diajak teman. Yang emang dari awal masuk kuliah, emang dari awal niatan itu emang nggak ada niatan masuk organisasi. Tapi karena semenjak awal kuliah sering kayak lihat teman nih asik, seru, kayak asik sibuk, kayak banyak teman kayak gitu. Nah, jadi pengen juga ngerasain ada banyak koneksi di kampus juga, pada tidak sekedar kuliah pulang gitu. Nah, terus tuh karena emang dari SMA juga pada basic organisasi, jadi di kuliah ini kayak pengen ngembangin skill organisasi. Karena aku mikir juga kalau misalnya ke depannya, kalau misalnya di aku nggak ada bekal untuk bersosialisasi, ini kayak kesempatan terakhir aku, kapan lagi gitu. Nah, kalau misalnya terjun sudah di dunia kerja. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Edwin Yeriko Immanuel Sembiring Brahmana dari angkatan 2019. Alasan saya masuk HMJA, pada saat pertama perkenalan PKKMB, HMJA ada memberikan visi dan misi HMJA-nya.
Dari situ saya melihat visi dan misi HMJA sangat bagus dan saya cukup menarik untuk mengikuti HMJA karena itu. Dan juga saya dari SMA banyak mengikuti kegiatan-kegiatan seperti pramuka dan lain-lain, seperti keorganisasian lain-lainnya. Karena itu saya ikut organisasi HMJA juga. Mungkin karena itu juga saya bisa mengikuti HMJA sampai sekarang. Perkenalkan, nama saya Helen Aurora Tania dari angkatan 2018. Alasan saya masuk HMJA sendiri banyak sih menurut saya. Yang pertama, karena saya ingin memiliki pengalaman berorganisasi, karena dari sejak SMA saya belum pernah mengikuti organisasi. Itu pun paling cuman ekstrakurikuler badminton. Terus setelah itu alasan yang lainnya, karena saya sejak saya pertama kali masuk STI, saya bertekad ingin lebih produktif lagi di perkuliahan ini. Jadi saya memiliki tekad bulat, jika saya masuk organisasi, saya ingin komitmen. Lebih dari itu juga ada sih di balik itu, saya cuma bercandaan sama teman-teman, bakalan pertama kali masuk HMJA ini pasti mau rencana keluar. Tapi itu ya tidak bisa dari jokes yang saya ingin keluar di awal, padahal masih awal PDMA. Alasan tersebut tidak terrealisasi sampai sekarang. Ya, nanti akan saya jelaskan di jawaban dari pertanyaan selanjutnya. Terima kasih. Dari aku sendiri, alasan aku betah di organisasi HMJA yang pasti itu karena teman-temannya. Karena kan kalau ada teman pasti kita bakalan betah. Terus tuh yang kedua, lebih ke tanggung jawab sih, karena kan dari awal kita sudah menentukan, sudah ngambil keputusan untuk ikut di organisasi ini. Jadi itu suatu tanggung jawab yang harus kita penuhi sampai akhir. Untuk alasan saya sendiri sih kenapa tetap bertahan dan setia pada organisasi ini adalah memang kayak alasan pertama sih, basically-nya memang orang suka organisasi. Saya itu juga sudah organisasi ini kayak sudah mendarah daging. Jadi mau dimanapun intinya tuh organisasi lah kayak ngebantu banget tuh buat kita secara soft skill yang kita dapat di bidang akademik kita. Karena seperti kata orang juga, kalau kita menilai sesuatu tuh kita harus nyoba dulu, nggak bisa cuma kita lihat oh ini bagus loh, oh ini gimana sih, harus kita tahu. Kita cinta terhadap suatu organisasi, kita suka terhadap apapun itu ya emang karena suka aja. Terkadang kita tuh nggak perlu alasan buat suka itu semua lah, cukup nikmatin aja. Alasan saya masih betah di HMJA adalah yang pertama adalah teman, yang kedua tanggung jawab yang sudah saya mulai. Yang kedua adalah tanggung jawab yang sudah saya ambil, ingin saya akhiri sampai akhir. Alasan yang membuat saya masih betah di HMJA kurang lebih sama seperti apa yang Kak Sinta tadi katakan. Yang pertama itu karena teman, yang kedua karena kewajiban yang sudah aku ambil dari awal, dan juga karena tuntutan dari diri sendiri untuk mengakhiri apa yang sudah aku jalani. Alasan saya bikin betah di organisasi HMJA, alasan sih pertama-tama kan dulu tuh saya berempat teman, walaupun ada yang keluar, sebagian sudah ada yang keluar. Nah pada saat itu saya melihat teman saya yang keluar tidak
tidak mempengaruhi dampak apapun bagi dia, mungkin persannya. Tapi bagi saya organisasi sangat berdampak pada diri saya karena saya berorganisasi dari SMA, dari SMP hingga ke kuliah ini saya melanjutkan organisasi. Di organisasi saya merasakan dampak yang sangat berdampak pada saya. Saya sangat bisa bersosialisasi dan bisa berucap di depan banyak orang. Ya walaupun sekarang masih agak agak gagap-gagap sedikit. Dan kenapa saya betah? Karena HMJA itu seru. Dimana kakak tingkatnya sangat baik dan sangat perhatian kepada kami. Mungkin itu saja yang membuat saya betah. Dan lebih mungkin ada banyak lagi karena yang membuat saya bisa betah tapi tidak bisa saya ucapkan. Terima kasih. Ya, alasan saya betah dan bisa bertahan di organisasi HMJA ini adalah banyak alasan sebenarnya. Yang pertama, seperti yang dikatakan teman-teman saya, kayak dukungan dari teman-teman yang masih support. Terus selanjutnya alasan terpenting yaitu komitmen yang sudah saya ambil. Apa yang kita sudah ambil dari awal harus kita selesaikan sampai akhir. Sama seperti kayak perlombaan atau games. Kalau kita masuk ke dalam suatu hal baru, pasti kita harus menyelami hal tersebut sampai selesai. Walaupun hal tersebut bisa jadi beban, kendala untuk kita sendiri, tapi itu konsekuensi kita masuk dari organisasi atau suatu hal tersebut. Jangan sampai kita escape, melarikan diri sebelum hal tersebut selesai. Jadi itu sih yang bikin saya betah dan bertahan. Terima kasih. Ya, jadi alasan saya di sini masih bertahan dan betah di HMJA yaitu yang pertama mungkin karena saya mulai merasa nyaman di HMJA sendiri. Karena pada awal-awal pun saya sangat menikmati setiap alur kegiatan di HMJA itu sendiri. Mulai dari menjadi panitia, terus ditunjuk menjadi koordinator dan lainnya. Walaupun untuk sekarang mungkin saya sudah sedikit terbebani. Kenapa? Mungkin karena tanggung jawabnya lebih besar daripada yang sebelumnya, yaitu menjadi ketua umum di HMJA sendiri. Tetapi terlepas daripada itu, saya mencoba menikmatinya, masih menikmati hal itu karena saya berpikir bahwa HMJA ini ya keluarga saya gitu. Perbedaan yang dirasakan di diri aku sendiri sesudah bergabung di HMJA, yang pertama karena yang perubahan paling signifikan itu, yang pertama aku lebih percaya diri ngomong di depan umum. Yang kedua, semenjak aku ikut organisasi, aku lebih bisa dalam mengambil suatu keputusan yang juga itu berdampak ke lingkungan sekitar aku juga, bukan hanya di organisasi. Ketiga, aku lebih bisa mengatur waktu antara kuliah dan organisasi. Yang keempat, aku lebih bisa bersosialisasi lagi sama banyak orang, ketemu dengan berbagai macam sifat orang, dan tahu bagaimana cara menyikapinya. Untuk perbedaan yang dirasakan sebelum dan sesudah gabung di HMJA, yang pasti untuk sebelumnya itu aku sendiri termasuk orang yang kayak pemalu. Terus tuh juga kurang bersosialisasinya, cuman yang ada di teman-teman dekat aja. Sama waktu SMA itu kurang ini sih, nggak terlalu ngikutin organisasi, cuman satu organisasi aja. Jadi perbedaan yang paling jadi yang pertama itu lebih
lebih bisa bersosialisasi lagi dengan banyak orang. Terus tuh bisa memanage waktu dengan baik antara waktu bersama keluarga, organisasi, sama kuliah. Terus tuh banyak lagi sih manfaat yang banyak lagi manfaat yang aku rasakan saat sudah mengikuti organisasi di HMJA ini. Tapi aku bisa rasakan, tapi nggak bisa aku jelaskan secara detail. Karena menurut aku ya cuman aku aja yang bisa merasakannya gitu. Nah, Perubahan yang saya dapatkan sebelum masuk organisasi HMJA. Kalau untuk perubahannya, yang pertama itu bukan dari kayak jadi orang yang pemalu tiba-tiba jadi orang yang humble gitu, enggak. Cuma dari segi peningkatan skill aja sih, gimana sih cara how to solve a problem tuh, teamwork, sama tanggung jawab sama diri kita masing-masing. Sesudah itu, dari si HMJA saya bisa mengenal lebih banyak lagi karakter orang, gimana sih orang-orang ini, dan cara gimana ngadepinnya ke depan. Itu sih. Perbedaan yang signifikan dari diri saya sebelum dan sesudah masuk HMJA adalah saya bisa lebih percaya diri lagi ngomong dengan banyak orang. Dan yang kedua adalah saya bisa mengatur waktu antara kuliah dan organisasi. Dan itu saja sih perbedaan dari diri saya sebelum dan sesudah masuk HMJA. Terima kasih. Perbedaan yang saya rasakan sebelum dan sesudah bergabung di HMJA. Sebelum itu saya ingin memberitahukan, sebenarnya saya di SMA sudah banyak mengikuti organisasi. Dan organisasi yang saya ikuti di HMJA sangat berbeda dengan organisasi yang saya ikuti di SMA. Di mana di SMA saya cuma mengikuti perintah dari ketua. Terus ketika saya di HMJA, di dalam organisasi HMJA, saya merasakan saya harus aktif di dalam organisasi itu tersebut. Di mana saya harus bergerak sendiri dan memiliki inisiatif saya sendiri, di mana saya harus berjalan tanpa ada dorongan orang lain. Walaupun saya harus bertanya kepada kakak tingkat yang lain dan walaupun tidak dibantu sama sekali. Ya, mungkin perbedaannya sangat dirasakan saat SMA saya tidak dibantu dengan orang lain, yaitu guru saya atau yang lainnya. Dan saat di HMJA saya diajarkan berusaha mandiri di sebuah organisasi. Mungkin seperti itu saja perbedaannya. Terima kasih. Ya, jadi perubahan yang saya rasakan sebelum dan sesudah saya bergabung bersama HMJA ini, yang pertama yaitu yang paling saya rasakan yaitu adalah kepercayaan diri saya mulai meningkat dibandingkan waktu saya masih di bangku sekolah. Selain itu juga saya mulai pandai berbicara di depan umum. Yang sebelumnya untuk presentasi di depan kelas pun saya masih gagap-gagap, dan sekarang alhamdulillah saya sudah mulai bisa berbicara di depan umum, walaupun masih gagap-gagap sedikit. Tapi mungkin kedepannya saya bisa lebih berkembang lagi daripada sekarang ini. Ya, itu aja sih. Terima kasih. Kalau menurut dari pandangan dan opini saya tentang bagaimana perubahan yang saya alami setelah masuk HMJA, banyak sih, mulai dari cara kita bertanggung jawab di HMJA, menentukan mana yang lebih penting, yang jadi prioritas utama kita. Tapi kita tetap harus seimbang, yang mana kayak dari segi keluarga dan organisasi tetap mengutamakan keluarga. Jadi pada intinya kita bisa dalam organisasi ini kita belajar bagaimana menyeimbangkan, bagaimana cara menyikapi semua tanggung jawab yang pernah kita ambil. Terus saya juga belajar di organisasi ini bagaimana harus tetap komitmen, konsisten walaupun ada aja kendala-kendala yang dihadapi dan miskom dari masing-masing anggota. Terus
kita juga belajar bagaimana cara membagi waktu seperti yang teman-teman saya bilang, dari segi perkuliahan, akademik, dan organisasi. Itu aja sih kayak dari saya. Terima kasih. Family. Fighting. Loyalty. Confident. Enjoy. Motivate. Unpredictable. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih.